Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala pujian hanyalah untuk Allah dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahman Misno selaku pemantik diskusi pada malam hari ini, dan juga yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu guru saya yang sudah hadir dalam sesi Zoom malam ini. Mari kita mulai sesi diskusi santai pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ila haziniyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini adalah acara yang sangat mendadak sekali. Tapi alhamdulillah sampai ini bertambah terus partisipannya. Ini sudah sampai 13 orang. Ya, alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasannya memang temanya ini mungkin cukup menarik, Pak. Selain tentu pembicaranya yang sangat luar biasa ya, Pak. Tapi temanya ini sangat menarik, Pak. Tentang what is metaverse? How metaverse works? Metaverse itu tuh makanan apa sih, gitu ya? Kok sekarang kita lihat detik bahas tentang metaverse, banyak banget berita tentang metaverse. Buka Instagram, buka Twitter, metaverse lagi. Kemarin saya dengar itu Justin Bieber ngadakan konser di metaverse. Gucci segala macam brand-brand fashion buka toko di metaverse. Sebenarnya metaverse itu apa sih? Nah, coba saya ingin berbicara, ingin berdiskusi langsung dengan Bapak Dr. Abdurrahman Misno dari Institut Agama Islam Syahid Bogor. Kira-kira apa sih Pak Misno? Bisa nggak tolong saya dan kami semua ini dijelaskan. Metaverse itu makanan apa sih, Pak? Oke. Terima kasih Mas Bagas nih. Saya panggil Mas Bagas saja ya. Ya lebih ini ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kita biar lebih santai ya. Kita awali, kalau tadi Mas Bagas mengawali dengan Al-Fatihah gitu ya. Saya awali juga dengan satu ayat saja yang menjadi pemantik kita di dunia metaverse, yaitu di surat Al-Fatihah ayat yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa? Rabbul alamin. Rabb, pencipta, penguasa, pemberi rizki, pengatur. Siapa atau pengatur apa? Alamin, alam. Nah, kenapa di sini alamnya kemudian bentuknya adalah dia plural ya atau jamak? Berarti memang tidak hanya satu alam gitu ya. Nah, para mufasir banyak menafsirkan bahwasanya alamin itu adalah baik itu dimulai dari alam arwah, alam rahim, kemudian nanti alam dunia, kemudian nanti ada alam kubur, kemudian nanti alam kubur, alam barzah ya, kemudian juga nanti ada alam akhirat. Tetapi kemudian di alam dunia sendiri ternyata ya realitas kita sekarang ini kita menemukan bahkan ada alam
yang bisa dikatakan itu alam nyata, ini masih di dunia nih ya, dan juga alam goib gitu ya. Nah, termasuk juga sebenarnya alam rahim juga nih, karena kita kan ngomongin tentang metaverse ya, verse gitu ya. Jadi, nah kalau tadi pertanyaannya, oh ternyata kita berangkat dari keyakinan Islam itu ternyata banyak sekali alam gitu ya, baik itu alam yang sebelumnya kita lewati, sudah dua alam, alam ruh dengan alam rahim, kemudian kita sekarang di alam dunia. Di alam dunia sendiri tadi ada alam nyata, ada alam gaib. Alam rahim sendiri ya kelihatannya sepertinya gitu ya, tapi lebih tepatnya ya sebelum di dunia ini. Nah, berarti kita akan bicara tentang subdunia. Aduh, apa namanya ini? Jadi subdunia itu ternyata di alam dunia ini itu ada tadi ada alam nyata, ada alam gaib. Alam nyatanya itu adalah manusia, kemudian alam gaibnya itu adalah jin dan teman-temannya gitu ya. Nah, alam nyata ini ternyata dengan kecerdasannya itu kemudian manusia itu menciptakan sub alam berikutnya ya, sub alam berikutnya yang memang ya bisa jadi katakan seperti kopian ya, kopian dari alam nyata ini, tentunya dengan kecerdasan manusia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ketika tadi Mas Bagas itu tanya tentang apa sih metaverse? Nah, tentu saja metaverse ini saya nyebutnya tadi dengan istilah ya subdunia atau dunia baru, bisa the new world juga boleh juga lah gitu ya. Dunia baru yang diciptakan oleh manusia dengan kecerdasannya, dengan teknologi yang ada sehingga kemudian menyerupai dengan dunia yang nyata. Nah, ketika kita bicara tentang dunia ini, dunia yang bisa dikatakan itu dunia virtual ini, ternyata kan tidak hanya satu, tapi kebetulan malam hari ini kita diskusinya fokus kepada apa? Metaverse. Nah, kalau bicara tentang spesifik metaverse, walaupun nanti kita juga nggak bisa lepas dari Microsoft, kita nggak bisa lepas juga dari apa namanya dunia-dunia metaverse lainnya yang sekarang ini memang belum saling apa ya, belum tersambung secara detail, misalnya juga Roblox dan lain sebagainya. Nah, saya tentu saja ketika tanya tentang apa itu metaverse ya kita ambil saja perkataan dari pendirinya ya, pendiri dari Mark Zuckerberg gitu ya, dengan dulu Facebook sekarang sudah menjadi Meta ya, karena sebagai persiapan untuk metaverse. Nah, apa itu metaverse? Ya, dia mengatakan bahwa metaverse itu adalah seperangkat ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi oleh orang lain ya, yang tidak berada di ruang fisik. Ya, kemudian jaringan luas itu dia biasa dalam bentuk virtual atau digital ya, 3 dimensi yang bekerja secara real time ya, dengan pengguna dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, artinya secara ringkas berarti metaverse itu adalah dunia digital yang dibangun ya menyerupai dengan dunia sebenarnya ya, dengan teknologi 3 dimensinya itu, sehingga kemudian kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa berbelanja, kita bisa mungkin kalau sekarang itu ada teman tuh kita bisa berwakaf di situ, kita bisa mungkin dengan kita memiliki avatar itu, dalam artian itu apa? Avatar kita tuh kita bisa menggunakan berbagai pakaian, sepatu, kemudian juga sampai ke mobil, bahkan kita punya rumah dan lain sebagainya. Itu adalah dunia virtual yang diciptakan oleh metaverse. Jadi metaverse singkatnya adalah dunia virtual yang memang menyerupai dengan dunia yang nyata sekarang ini. Itu Mas Bagas. Oke, baik Pak Wisnu. Jadi saya agak-agak bisa menangkap. Jadi kalau dulu waktu masih muda itu ada games namanya itu The Sims. Jadi kira-kira seperti ini ya Pak, kita bisa menjalankan avatar, kita bisa berbelanja, menikah, nonton konser, segala macam gitu. Iya, betul. Bahkan pengajian nanti semua seperti itu. Iya, pengajian sudah pakai metaverse tuh. Oh iya, betul sekali. Itu yang sangat menarik ya Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang pengajian Pak Wisnu. Nah, sekarang gimana kalau dari perspektif Islamnya? Ini kan sesuatu yang sangat baru ya Pak Wisnu ya. Betul. Kira-kira dalam artian seperti ini, di dalam aktivitas metaverse itu kan ada apa ya, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan fikihnya juga. Oh iya, mungkin betul. Ada perdagangan, di sana ada transaksi, di sana mungkin ada kepemilikan dan lain sebagainya. Lalu kalau dari
Islamic perspective itu seperti apa, Pak Misno? Oke, baik. Sebelum kita bicara tentang perspektifnya Islam, karena memang tema utama kita ini ya, Mas Bagas ya. Tapi kita bicara dulu tentang tadi kelanjutan. Jadi metaverse itu adalah dunia digital yang diciptakan menyerupai dunia sebenarnya dengan tampilan 3 dimensi, gitu ya. Sekarang ini mungkin masih pakai menggunakan semacam alat khusus ya, virtual reality itu. Tapi ke depan tuh mungkin sudah tidak lagi. Bahkan mungkin bisa jadi mata kita itu sudah ditanamkan chip sehingga kemudian ya tidak perlu lagi gitu kan. Itu sangat mungkin sekali. Oke, berangkat dari situ. Berarti ketika kita masuk ke dalamnya, karena dia juga adalah dunia dalam tanda petik itu dia nyata, otomatis sebenarnya kita harus tahu juga nih secara landasan pemikirannya kenapa sih ini muncul. Ini penting juga nih gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ya ini pasti tidak lepas dari yang disebut dengan ekonomi. Gitu ya, dengan ekonomi kita ngomongin ekonomi sebelum ke hukumnya nih Mas Bagas nih. Jadi pembuatan dari menciptakan metaverse ini sebenarnya adalah membuat ladang-ladang baru untuk sebuah bisnis dan juga aktivitas ekonomi baru. Nah, kalau kita sambungkan nih, bukan ke politik ya Mas Bagas ya, kalau kita sambungkan sebenarnya agak mirip nih ya ketika Jakarta dipindahkan ke Kalimantan. Ya, ini lepas dari ininya ya. Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, otomatis kan sebenarnya menggerakkan ekonomi. Akan ada di sana itu pusat ekonomi baru. Ya, ini selain perspektif politik ya, kekuasaan dan sebagainya, bahwa ketika Jakarta itu dipindahkan ke Kalimantan sana, otomatis di sana akan harga tanah itu akan naik, kemudian juga orang itu akan berbondong-bondong ke sana, kemudian itu menjadi pusat-pusat ekonomi, mall dan lain sebagainya, itu pasti akan muncul di sana. Nah, metaverse juga sama, tidak jauh berbeda. Ya, hanya saja dia dengan kekuatan tadi digitalnya, sehingga kemudian dia memindahkan sebenarnya sama seperti sekarang gitu ya. Ketika kita ngobrol begini kan cuman kita kan masih 2 dimensi, hanya ngelihat misalnya di sini ada Pak Wartono nih melihat hanya mungkin dari tampil nggak bisa menyentuh gitu kan ya, kemudian tampilnya belum sampai ke hologram gitu kan, kemudian juga kita nggak bisa ngelihat di belakangnya. Nah nanti kalau umpamanya sudah virtual reality dan juga metaverse, kita sudah bisa betul-betul bersalaman pun bisa gitu kan, bersalaman pun bisa. Artinya bahwa dasar munculnya ini pendapat saya gitu ya, dasar munculnya dari metaverse dan dunia virtual ini ya karena faktor ekonomi, sehingga kemudian ya wajar sehingga sampai investasinya itu sekian triliun rupiah gitu ya. Kenapa? Karena memang ingin menciptakan, harus dong namanya dia udah modal, otomatis harus ada untungnya, dan untungnya itu sekarang setelahnya sudah walaupun belum dibuka secara real gitu, tapi sudah penjualan istilahnya itu tanahnya, kemudian bangunannya, kemudian juga industri-industri untuk teknologi 3D-nya itu semakin berkembang. Termasuk yang paling penting sekarang, walaupun kita belum masuk ke metaverse, tapi kita sudah menggunakan tadi kripto. Nanti kita nyambungnya adalah ke kripto sebagai pembayaran di situ. Ya, jadi nanti sistemnya otomatis ya mungkin kita sebut saja Meta Corporation ini yang dia akan memiliki uang itu. Ketika mungkin Facebook awalnya itu mereka tidak berhasil dengan mata uang Libre-nya itu kan, nah sekarang dia akan menciptakan mata uang tersendiri. Tapi ternyata nanti di dalam metaverse, sebenarnya tadi ya kalau metaverse itu kan dia memang satu produk dari Meta gitu ya, dari Facebook lah yang dulu gitu ya. Nah kemudian nanti akan ada metaverse lain yang dikeluarkan juga oleh berbagai perusahaan lain, misalnya tadi ada Microsoft, kemudian juga Apple juga, walaupun sekarang masih belum kelihatan, tapi dia juga bisa akan masuk ke sana gitu. Nah, sehingga kemudian dari faktor ekonomi inilah kemudian berkembang di dalam semua aktivitas ekonomi. Ya, dari mulai apa yang akan dijual, kemudian pasti akan menjual program untuk periklanan, kemudian juga tadi konser secara virtual. Ya, nanti pengajian virtual, bahkan ya kita sudah bisa ke Mekah itu juga dengan virtual itu sudah kelihatan. Nah, tinggal nanti masa istilahnya itu tawafnya mau di sini kan nggak mungkin gitu. Nah, berangkat dari situ dulu. Nah, berarti kita sudah menemukan clue-nya bahwa aktivitas di dunia digital itu ternyata ya syarat dengan ekonomi. Agama ya harus tadi ya. Kalau kita merujuk kepada Rabbil Alamin itu ya berarti Allah Subhanahu wa taala sebut kamu Tuhan itu di situ juga ada, harusnya dibawa juga di metaverse, sehingga ada teman
teman-teman juga yang gimana kalau kita dari sekarang tuh sudah nyiapin nih untuk apa, kita beli tanah di Metaverse untuk buat Islamic Center, kemudian di sana kita bisa menjual untuk wakafnya, kemudian juga di Islamic Center itu otomatis ada tokonya, semua orang tuh bisa belanja, ya bahkan mungkin nanti nggak termasuk kajiannya, jadi dia bisa masuk ke masjid yang besar, di dalam itu ada ustadz yang mengajar, tapi semuanya virtual. Wah, luar biasa ini. Dan sekarang sebenarnya kalau bentuk istilah bukan prototipe tapi 2 dimensi ya udah ada sekarang. Ustadz-ustadz itu sudah dulu tuh mungkin hanya di YouTube, sekarang YouTube sudah live, ya Facebook juga sudah live gitu kan, kemudian Zoom sendiri sudah disambungkan ke live. Jadi mirip tadi kalau berbagai dunia itu disambungkan, mirip dengan kita Zoom kemudian disambungkan ke YouTube. Ya kita sambungkan juga bisa ke Facebook Live. Padahal Zoom dengan Meta itu kan perusahaan yang berbeda gitu kan. Nah, nanti kita kan bisa berpindah dari misalnya dari Roblox, kemudian bisa ke juga ke Microsoft dan juga bisa ke Metaverse-nya itu sendiri. Dan masing-masing bisa jadi mata uang itu akan berbeda. Gitu ya, mata uang di masing-masing tadi istilahnya itu dunia-dunia itu dia akan berbeda, dan nanti juga akan terjadi exchange atau pertukaran juga, selain juga tadi jual beli pertukaran komoditas dengan uang, tapi juga nanti akan ada uang dengan uang. Nah itu berarti di sini kemudian kalau ngomongin ekonomi berarti untuk spesifik ke dimensi hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah itu lebih banyak lagi tantangannya, terutama nanti dari sisi cyber crime-nya. Nah, makanya kan kalau di IUM itu kan sudah agak lama juga tuh ada untuk apa, cyber crime itu, untuk kejahatan cyber itu. Nah, apalagi nanti dengan adanya metaverse dia akan lebih lagi gitu ya, akan lebih lagi nih, akan lebih banyak. Cuman ya siapa yang duluan? Oke, lanjut Mas Ogas. Jadi baru ke nanti ke ya, kalau nanti langsung ke apa, fikihnya itu akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Apa ya? First yang ini ya, metaverse, alam meta, ini memang perkembangan teknologi yang memang sudah keniscayaan ada ya, Mbak ya. Dan dalam artian kayak gini, Mbak, kita umat Muslim kalau kita tidak ambil bagian dalam first yang baru ini, ya kita bakalan ketinggalan ya. Jadi kita umat Muslim memang harus ikut ambil bagian, ataukah justru mengkritisi bahwasanya first ini hanya tren semata. Jadi kan iya. Ini hanya tren semata, kayak misalkan zaman dahulu juga sempat bubble saham, bubble web itu juga banyak yang ini hanya tren semata, ataukah ini adalah keniscayaan yang memang hampir seluruh umat manusia harus terlibat dalam first ini, alam-alam baru ini. Jadi bukan lagi universe tapi udah first lainnya gitu ya. Makanya dari Robbil Alamin, makanya pakai alamin gitu. Oke, jadi begini, saya juga selalu menggunakan analogi. Misalnya sekarang ini dunia internet, kemudian juga dunia belanja, e-commerce itu kan sudah hampir menguasai dunia atau menguasai dari masyarakat perkotaan. Betul? Ya kan, e-commerce nih. Sekarang kita mau beli paku saja, mau beli sendal saja itu tinggal klik saja. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat di istilahnya itu di pedesaan, ternyata mereka tidak mengenal tuh generasi lama ya, mohon maaf generasi lama. Kalau generasi mudanya, saya ponakan saya yang di Cilacap sana aja udah biasa online gitu ya, biasa online, maksudnya biasa jual beli online gitu. Tapi yang generasi lamanya, kemudian juga mungkin yang lebih jauh lagi, misalnya tuh mungkin ini ada peserta kita juga yang dari ND nih. Saya yakin dia juga udah biasa jualan online juga, tapi kan di beberapa masyarakat itu mereka tidak terpengaruh dan tidak mengikuti tren itu. Nah, artinya tadi kalau definisi keharusan ya tidak juga gitu ya, tidak juga. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika metaverse itu sudah berkembang luar biasa, tapi ada beberapa masyarakat yang memang mereka itu ya ada yang memang tidak mau masuk gitu ya, atau mungkin ya teknologi, atau mungkin juga karena bisa dari sisi keyakinan agama gitu, sehingga kemudian mereka tidak masuk. Nah, berarti ya untuk masuk atau tidak itu sebenarnya bukan
keharusan, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi kemudian pilihan ini ternyata ternyata sekarang tuh menjadi sebuah bukan tren ya. Kalau menurut saya ini ke depan tuh bukan tren, tapi memang sebuah kebutuhan gitu ya. Sebuah kebutuhan ya, di mana mungkin kita nggak tahu ke depan itu dari mulai virus ini ya, pandemi ini kapan berakhirnya. Kemudian yang kedua juga dari untuk pengembangan dari teknologi ini, memang pengembangan juga dari ekonomi dia juga akan terus berkembang, sehingga ya tadi lahan-lahan baru yang dibuka oleh para pemilik modal yang kemudian ya kita akan masuk di sana. Nah, ya tentu saja nanti yang paling banyak yang menjadi ini, yang akan menjadi korban ini adalah ya tentu saja biasanya itu adalah ekonomi lemah gitu ya. Ketika mereka itu memang sudah sudah mungkin kebersamaannya, gotong royongnya itu kurang, kemudian apalagi nanti pemahaman terhadap teknologi itu kurang, mereka akan terlindas zaman. Ini mirip dengan adanya ya retail itu juga nggak jauh berbeda. Ya, sekarang kita belanja pasta gigi, saya belanja mie istilahnya hanya 10 bungkus gitu kan ya, itu kita sudah tinggal online, padahal warung tangga itu banyak gitu. Jadi akan tetap ada yang konvensional, yang manual itu akan tetap ada, tetapi kemudian yang metaverse dia akan terus berkembang. Dan itu saya rasa ya, ini dia bukan sebuah tren, dia juga bukan sebuah sesuatu yang nanti ada kemudian tidak lagi. Ini sebuah perkembangan yang memang menjadi dunia kita gitu. Nah, tapi tadi yang terkait dengan ekonomi juga menarik juga, bahwa ya ini memang istilahnya itu kerjanya kapitalis gitu kan. Ya. Tapi kemudian kita juga tidak menyalahkan dalam petik itu kapitalis. Kenapa? Karena kapitalis itu kan memang para pemilik modal. Karena mereka pemilik modal dan bukan Islam gitu kan, sehingga mereka juga mau tidak mau, atau karena mereka itu kapitalisme, mereka pemilik modal, mereka bukan orang Islam, maka mereka akan mencari lahan-lahan baru, mencari bidang-bidang baru untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini yang terjadi nanti adalah seperti ya sistem teknologi sekarang yang ada. Kita lewat jalan tol sudah tidak ada pegawai lagi gitu ya. Ke warung mungkin ke depan sudah warung itu akan hilang gitu ya, akan diganti dengan digital. Termasuk juga digitalisasi ini. Jadi gini, bicara tentang metaverse bukan hanya di masa depan, tapi sekarang itu sudah terjadi. Misalnya gini, dengan konsep kita sebut aja produk gitu ya, baik itu GoFood atau transportasi online gitu ya, GoFood terutama itu. Jangan dikira itu di slogan-slogannya itu membantu UMKM. Padahal kalau kita analisis kritis, kita akan menemukan begitu kuatnya kapitalisme itu mencengkeram, yang kemudian kita akhirnya terbawa. Gitu ya. Nah ini menarik nih kalau terkait dengan ekonomi. Kalau terkait dengan hukum, Mas Bagas kayaknya lebih banyak juga nih. Gimana nih? Baik Pak, berarti saya nangkepnya first ini kan nggak harus dari metaverse ya. Metaverse ini kan salah satu perusahaan saja. Salah satu saja, betul. Itu menjadi seperti keniscayaan perkembangan peradaban. Ya, teknologi dan peradaban, betul. Nah, artinya tadi seperti Pak Misno bilang, masih banyak kok orang-orang tua yang mungkin tidak terhubung dengan perkembangan internet, betul. Ya, tapi kan nanti berarti karena itu adalah sebuah keniscayaan, nanti generasi muda segala macam lama-lama semua orang bisa-bisa akan terhubung dengan first. Nah, betul. Kalau tadi Pak Misno bilang, metaverse ini proyeknya kapitalis dan sebagainya, maka itu artinya seharusnya kita umat Islam itu bisa menciptakan first-nya sendiri ya Pak ya. Betul. Ya bisa seperti itu gitu. Tapi kan kemudian cost sebenarnya gini aja, yang paling simpel. Saya kasih contoh-contoh yang sederhana saja. Saya pernah membuat sebuah aplikasi untuk untuk cash wakaf, untuk wakaf tunai gitu ya. Ternyata itu untuk menyambungkan kita agar memudahkan untuk berwakaf sendiri, ternyata kita harus nyambung ke GoPay, kita harus nyambung ke OVO, kita harus nyambung lagi ke misalnya Doku, misalnya ke PayPal, ya ke pembayaran digital itu juga tidak mudah gitu. Kemudian sekarang ada perusahaan baru lagi namanya Midtrans. Midtrans itu ketika kita mau buat penjualan online, ya kita bisa melalui Midtrans itu, kemudian dia yang akan menyambungkan ke
GoPay, ke OVO, kemudian juga ke Link, kemudian juga ke Dana dan sebagainya. Nah, tentu saja dia dengan mengambil keuntungan ya dari mulai 0,5 ada sampai 1% setiap transaksi. Artinya teknologi itu akhirnya kemudian ya kita memang cukup cukup terancam gitu. Nah, kalau tadi umat Islam ingin membuat istilahnya metaverse tersendiri, sebenarnya itu banyak strategi. Strategi pertama adalah kita bisa insourcing, artinya ya sudah kita nggak perlu membuat dunia baru lagi, tapi masuk saja di dalamnya, diislamkan gitu. Nah, misalnya nih, karena memang sama seperti ini ya. Tadi kan kita di awal itu ngomongin tentang kripto. Kalau ngomongin kripto emang sekarang semua organisasi itu masih mengharamkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih ke depan perkembangannya seperti apa. Fatwa, ini kan Mas Bagas kan ahlinya nih di UIN Wali Songo nih. Fatwa itu kan taghayyurul fatwa bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Jadi fatwa itu akan bisa berubah, dan saya selalu sampaikan nanti soal kita juga akan ada acara tanggal 12 Februari itu dengan salah satu dari ahli investasi di Malaysia, C. Anwar Suaib. Beliau mengatakan bahwasanya the crypto is our future for investment. Jadi kripto itu menjadi investasi masa depan gitu ya. Artinya kalau sekarang masih diharamkan ya mungkin wajar gitu, karena memang salah satunya kemarin kalau kita belajar dari Dr. Inayatul Hisham itu kan memang ada stempel dari government. Nah, ketika nanti government itu mau tidak mau gitu ya, gubernur kita aja di Jawa Barat ini sudah ini ke kripto nih gitu ya. Kemudian sekarang toko kripto itu ternyata sudah banyak sekali. Tinggal memang harus ada tadi peran dari government itu, dari kerajaan atau dari presiden ini. Sehingga ketika ngomongin metaverse dengan salah satu bagian cara pembayaran plus investasinya, terutama nanti pembayarannya ya, itu menggunakan kripto atau digital money, itu sudah menjadi satu isu tersendiri, itu sudah menjadi satu kajian pembahasan tersendiri. Berarti gimana nih orang kripto masih haram gitu kan? Nah, tinggal nanti peran dari mujtahid Islam nih, ulama-ulama Islam, apakah mereka akan tetap mengatakan kripto itu haram, misalnya metaverse itu haram? Ya udah, mungkin akan ada beberapa orang yang tidak masuk gitu ya. Tapi kita akan lihat mayoritas mereka akan masuk karena mereka memang perlu itu. Ya, perlu itu. Dan nanti dari mulai pekerjaan misalnya kalau tadi di Meta itu kan dia memang membawa manusia itu masuk ke dunia metaverse itu kan. Tapi kalau mamanya Microsoft itu kan justru membawa metaverse itu ke dunia manusia, lebih real, sehingga nanti ya kayak seperti ini aja. Jadi ketika kita buat Zoom ini kan kita masih ya 2 dimensi sekali gitu ya. Mungkin nanti 10 tahun yang akan datang ini udah ketinggalan zaman banget dengan Zoom seperti ini gitu. Mungkin sudah dengan teknologi yang lebih virtual reality, sehingga kita bisa lebih, ini kan masih kayaknya agak kurang enak gitu kan ngobrol dengan Mas Bagas itu ngeliatnya cuma 3 dimensi, tapi kalau sudah 2 dimensi, kalau udah 3 dimensi itu akan lebih enak gitu. Itu Mas Bagas. Baik, tentu mungkin saya dan para audiens sudah dapat gambaran lah ya Pak, first atau lebih khususnya metaverse itu tuh seperti apa gambarannya. Lah, nampaknya kita langsung saja Pak mau buka termin diskusi ya Pak, supaya teman-teman semua. Oke, boleh. Iyalah, karena ini kan memang diskusi kan. Ngobrol. Silakan. Iya. Baik. Tapi kita lebih terarah ya. Kita lebih terarah, maksudnya lebih fokus, jangan terlalu ngobrolnya warung kopi sekali gitu kan ya. Jadi misalnya kita ngomongin metaverse, jadi keyword kita itu adalah metaverse, kemudian juga ekonomi syariah, dan juga tadi hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah yang APIC ini sebagai bidangnya. Oke, silakan saya kemudian ke Mas Bagas nih sebagai hostnya. Silakan, tadi Bapak siapa yang sudah ingin mengajukan? Siapa tadi? Boleh. Silakan Bapak. Iwan. Silakan Bapak silakan, Iwan. Kang Iwan. Gimana pendapatnya nih? Ya, ini memang sebuah dunia baru buat kita ya, di era dulu lahir di zaman analog ini, kemudian sekarang termehek-mehek melihat pengembangan teknologi yang kekinian. Betul. Tergusur-gusur ya, terseret-seret gitu bahasanya. Tapi memang ini sebuah dunia ke depan yang harus dihadapi ya, terutama untuk generasi berikut ya. Dan kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita ke depan itu harus
menyiapkan. Paling tidak juga para ulama juga harus nggak boleh nutup mata gitu, karena ini ada sebuah keniscayaan akan lahirnya sebuah dunia baru di dunia meta, itu di dunia yang nyata tapi tidak nyata gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan opportunity, sebetulnya memang saya ngelihat era sunsetnya kampus itu sudah kelihatan. Kampus dalam pengertian kampus-kampus yang harus menghadirkan mahasiswa datang ke kampus gitu. Itu kalau dengan meta ini, suatu saat kuliah itu seperti ada di ruangan tetapi bersama-sama sebetulnya di dalam sebuah meta gitu ya. Dan ini sangat sangat menguntungkan untuk sebuah dari sisi hitungan ekonomi ya. Artinya kalau mengadakan kuliah itu ternyata bisa di ruang-ruang yang yang tidak memerlukan biaya banyak gitu, kemudian bisa kuliah. Tapi di sisi yang lain, ini juga akan mengubur potensi-potensi ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan. Artinya misalkan dulu kampus itu dengan adanya kampus maka akan mendatangkan arus uang masuk, ada transportasi yang bergerak ke sana, kemudian ada kos-kosan yang hidup, ada warung yang hidup, ada dosen-dosen yang harus sana sini lah, kira-kira begitu. Nah, ke depan itu kan akan terjadi perubahannya. Kemudian di dunia yang lain juga sama sebetulnya. Saya baru ngelihat dari satu sisi opportunity atau satu kebiasaan ke depan yang akan berubah gitu. Kenapa dunia kampus yang saya sebut? Karena dunia kampus ini akan berkenaan sekali dengan orang-orang yang cerdas-cerdas yang ingin belajar, dan ini ruangnya adalah satu ruang yang sangat bersinggungan dengan teknologi ya. Kalau dikaitkan kemudian dengan mata uang, tadi kripto disebut dari awal saya ngobrol dengan Ustadz Misno misalkan terkait dengan kripto, memang ini juga sebuah dibilang ada haramnya ya ada, kalau memang itu menjadi sebuah tujuan investasi ya saya nggak yakin itu nggak, artinya satu hal yang saya yakini bahwa itu sesuatu yang salah gitu, investasi di pasar kripto ya. Pasar juga namanya pasar kan ya pasti begitulah, tempat perjudian saja gitu ya. Tetapi kalau sebagai currency ini sangat memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan, orang dolar aja atau dengan rupiah atau dengan uang kertas sekarang juga bermasalah kok. Nah, sekarang digantikan dengan sebuah teknologi baru gitu yang mungkin lebih terkontrol, lebih lain-lain kayak Bitcoin itu kan terkontrol jumlahnya dan sebagainya, sehingga sebetulnya tidak dimonopoli misalkan oleh bank sentral ya. Bank sentral dalam tanda kutip kan, bank sentral itu dikendalikan Yahudi gitu ya. Ya seperti itu. Nah, sekarang ada dunia baru yang tidak bisa dikontrol oleh negara manapun gitu. Ya ini menarik sebetulnya, kecuali memang pengembangan sekarang adalah pengembangan atau kejayaannya orang-orang IT kan. Orang-orang itu dan sebagainya. Ya kita mau nggak mau Ustaz, orang-orang yang analog ini atau lahir di zaman analog ini akan terseret-seret terus dan ngejar-ngejar terus kereta yang berlari kencang gitu. Walau alam nih. Oke, luar biasa sekali. Iya, mungkin kita sebagai generasi ini oke lah, nggak apa-apa ya terseret-seret gitu. Tapi justru kita sebagai akademisi dan juga sebagai dosen gitu ya, justru kita harus memberikan ya pencerahan gitu ya, atau mungkin yang guru juga gitu, atau mungkin tokoh masyarakat secara umum bahwa ke depan itu memang akan berubah gitu ya, dengan pola tadi mulai dari belanja, kemudian juga jalan-jalan gitu. Kalau menurut saya sih tadi ya kekhawatiran itu pasti akan banyak gitu ya, apalagi nanti dalam konteks ekonomi syariah dan juga hukum ekonomi syariah. Nah, nanti juga akan berkembang berarti kalau untuk digital law itu kan sudah banyak berkembang tuh, termasuk juga mungkin international digital law gitu ya. Jadi hukum internasional digital gitu ya, di mana nanti ketika kita mau beli rumah umpamanya di Europe sana tapi yang virtual gitu kan, itu seperti apa nih di sana itu bisa
melindungi. Dan ini sebenarnya sudah saya yakin sebagai sebuah keteraturan alam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan berjalannya. Mungkin beberapa orang itu akan terseok-seok, tetapi sebagian yang lain dia akan mengikuti terus gitu ya. Nah, yang paling penting adalah justru bagaimana ekonomi syariah, berarti nanti dalam perspektif fikihnya itu adalah hukum ekonominya itu adalah mengajarkan atau memberikan pedoman dan juga memberikan bekal nih kepada masyarakat. Misalnya ya, saya sudah menulis juga di Surabaya itu di satu jurnal itu terkait dengan virtual property ya. Kita belum ngomongin metaverse saja, anak-anak itu sudah biasa beli yang namanya rumah virtual, beli namanya pakaian virtual, senjata virtual di game online. Itu sah atau tidak gitu kan? Berarti kajiannya itu di Nadhariyatul Amwal fil Islam, dan sepertinya itu sudah banyak dibahas. Ujungnya adalah bahwa al-mal kullu syai'in lahu qimatin. Jadi mal atau harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dia dia berwujud materi ataupun imaterial dalam bentuk manfaat. Berarti misalnya satu bilah pedang misalnya gitu, satu bilah pedang virtual yang digunakan untuk di games online. Nah, kita bukan bicara game online yang tidak syar'i ya. Ke depan mungkin ada game online yang syar'i yang isinya mungkin ada Muhammad Al-Fatih di sana, ada Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Kalau di Indonesia ini ada Sultan Agung gitu ya. Itu yang syar'i gitu. Nah, itu justru ya umat Islam nih mau nggak mau gitu harus mengembangkan itu. Nah, oke, balik lagi. Jadi kita mau beli satu pedang yang itu adalah digunakan untuk mainkan game online yang syar'i di dunia sekarang ini, bukan ke metaverse. Nanti metaverse sudah lain lagi, walaupun nanti jual belinya itu sama. Oke, kita berarti dari mulai yang paling sederhana, anak-anak kita lihat di beberapa kasus itu mereka beli token itu di Indomaret, di Alfamart gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah punya banking, mereka akan beli dengan menggunakan mobile banking. Kemudian nanti ketika dia sudah punya beberapa misalnya satu entity di game online pun dia bisa menjualnya kembali dan dapat uang. Bahkan level sendiri itu kemudian dia dijual belikan. Ini kan sesuatu yang sekarang itu udah real. Jadi memang kalau ada yang mengatakan metaverse itu kan nanti 100 tahun yang lagi. Iya memang betul, tapi sekarang itu udah banyak gitu. Ethereum-nya, NFT-nya, kemudian juga segala bentuk itu sudah digital gitu kan. Termasuk juga mungkin klaim di YouTube sendiri misalnya. Saya pernah mengupload sebuah video, dalam itu cuma ada lagu Indonesia Raya itu diklaim. Itu dianggap sebagai copy paste gitu kan, atau bahasa tulisannya itu. Jadi itu padahal itu Indonesia Raya itu kan punya publik gitu. Ini masuk ke dimensi dari hukum nih, di hukum digital. Bagaimana nih? Ya kita memang sama. Mungkin nanti di dunia akademik misalnya kita sekarang itu udah diwajibkan setiap membuat artikel ilmiah itu ada checker plagiarism. Padahal di checker plagiarism itu saya pernah nulis buku itu dengan teman di UIN Makassar itu, masa sampai hampir 60% gitu. Pas saya lihat ternyata ayat Al-Qur'an, kemudian hadis gitu. Masa itu dianggap sebagai ngopi gitu. Ya iya, ayat Al-Qur'an ya itu, hadis itu ya itu gitu. Ini juga ya, makanya kita juga harus bisa betul-betul memiliki keyakinan tadi yang mendalam, dan juga disebut dengan worldview. Teman-teman di Ibnu Khaldun itu udah pasti tahu bagaimana worldview kita tuh betul-betul juga jangan sampai kemudian ke bawah gitu ya. Nah, di sini juga berarti ilmu yang paling penting nih Mas Bagas nih di sini. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu khawatir, bahkan dengan konsep digital university, kemudian juga digital learning dan lain sebagainya, termasuk tadi restoran ya. Sekarang kan trennya memang jasa teknologi untuk pengiriman kita belum pakai drone nih. Di tempatnya sudah pakai drone gitu ya. Nanti Gojek abang-abang driver itu mungkin udah nggak kepake lagi tuh. Mereka harus nyari lagi. Tugas kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, umat lah. Oke, banyak sih yang mau nanya nih kayaknya nih. Tadi ada Pak Bahrul Ilmi nih. Silakan. Kita kan diskusi jadi ngobrol. Jangan terlalu serius gitu. Silakan. Betul, Pak. Kalau serius nanti kayak perkuliahan di dalam kelas.
Nah, tadi iya, kata benar. Harusnya bisa sambil ngopi nih Mas Bagas nih. oh iya, Saya boleh silakan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dinikmati snack jadi yang telah lebih dibagikan. santai gitu. Tuh. Oke, kita kasih kesempatan Mas Bagas yang mau bertanya tadi kayaknya di chat room ya. Baik, Langsung ngomong aja deh, nggak usah pakai chat room ya, langsung ngomong aja silakan. baik silakan bagi yang ingin mengajukan gagasannya atau pertanyaannya bisa langsung open mic-nya. Nah, ini bahaya yang ini Pak, apa namanya, kalau pemerintah tidak bisa menyentuh dunia, apa namanya, kan ini teknologinya pasti pakai blockchain ya. Betul. Sebetulnya tidak ada satu negara pun yang dapat ngeblok atau dapat menutup aplikasi atau menutup apa namanya, ruang virtual ini. Nah, kalau seperti itu, ketika ada persoalan hukum di dalam dunia meta itu, bagaimana menyelesaikannya? Ini akan timbul, mungkin ada pemerintahan di tingkat meta, mungkin ada politisi di tingkat meta dan macam-macam. Jadi saya ngelihat gambaran ke depan itu akan semakin apa namanya, berkembang sekali ya dunia sosial ini. Dan tatanan kehidupan peradaban yang di dunia meta itu juga karena ada mengalami perkembangan terus gitu, walaupun itu replika dari dunia nyata. Ini menarik nih, akankah ada, misalkan kalau sekarang kita ada kampus, ada macam-macam, bahkan mungkin ada pemerintahan di dunia nyata, di dunia meta, walau alam ya, tapi kelihatannya bisa juga ke situ tuh. Oke, luar biasa. Jadi ada e-government ya. Yang saya takutkan aja. Yang saya takutkan di metaverse itu bukan hanya e-government, tapi ada Tuhan di dalam metaverse itu. Ya ada pengatur, itu pemiliknya gitu. Itu mereka akan cenderung, sebenarnya nggak perlu ditakutkan sih. Makanya justru tugas kita sebagai umat muslim itu untuk membawa tadi Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam metaverse. Makanya kita jangan heran ke depan ini, kita jangan menganggap juga umat Islam ini lemah ya. Umat Islam itu juga luar biasa, jangan dikira gitu. Bukan hanya yang di sini gitu kan. Jadi ke depan itu akan ada masjid, akan ada Islamic Center, akan ada banyak sekali tempat-tempat, bahkan kajian bisa jadi. Ini sebenarnya peluang gitu. Ustadz Asatidah Kibar itu mereka akan membuat sebuah kalau orang itu musik konser, kalau kita kajian tablik akbar gitu kan, yang semua dunia itu bisa membaca, asal dia bisa pakai bahasa Inggris atau enggak, atau mungkin bahasa-bahasa tertentu ya, bahasa Indonesia pun bisa nanti dengan translate bahasa. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih, biarkan di semua dunia meta tadi ya judulnya. Nah, ya, oh iya itu pasti itu, insya Allah gitu ya, bahwa tablik akbar di metaverse itu akan terjadi. Kita lihat nanti. Jadi biarkan semua berjalan seiring nafas-nafas kehidupan. Silakan, tadi ada Pak ini yang mau nanya, silakan langsung aja. Jadi biar nggak didominasi kita, Mas Bagas, silakan. Terima kasih Kang Iwan atas gagasannya dan juga pertanyaannya. Ini di dalam kolom chat ada Bapak Ahmad Berhimin yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan langsung aja ya biar enak ya. Silakan Pak Ahmad Berhimin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf kalau sedikit mengganggu karena saya ikutnya di pertengahan jadi kurang jelas masalah metaverse ini. Sedikit bertanya sekaligus kepingin tahu metaverse itu sebenarnya dunia digital yang memang belum begitu familiar. Yang kepingin dipertanyakan satu, dalam dunia kampus metaverse itu sendiri belum familiar. Nah, keterkaitan dengan dunia pendidikan, dunia kampus yang memang zaman sekarang itu era digital, apakah metaverse itu akan bisa berkembang secara bahasanya tuh apakah metaverse itu akan diterima di dunia kampus, sedangkan sekarang itu pemerintah sendiri, salah satu contohnya kripto yang masih digodok, yang masih dibahas, banyak sumber, banyak informasi bahwa kripto itu sendiri diharamkan. Nah, kalau dilihat dari sisi seperti itu, apakah metaverse itu bisa dipakai
dan memang bisa digunakan secara baik nanti ke depannya, tolong diinformasikan, tolong dikasihkan info yang detail, karena saya sendiri pribadi masalah metaverse itu masih buta, walaupun pernah lihat informasinya, karena metaverse itu produk negara-negara kapital yang tadi Pak Dr. Misno bilang di situ kita tinggal masuk. Nah, masuknya seperti apa dan metaverse-nya seperti apa, nanti sosialisasinya seperti apa, tolong dijelaskan ulang. Itu aja sih pertanyaan dari saya, karena saya belum jelas banget. Terima kasih sebelumnya, dan juga terima kasih ke Pak Bagas. Waalaikumsalam atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak yang sudah bertanya. Menarik sekali Mas Bagas ya. Memang jadi memang nggak ada habisnya, dan ini memang harus didetailkan. Makanya insya Allah kita ada acara, saya sendiri ada 3 program nih untuk metaverse ini. Insya Allah sekarang mungkin kalau yang belum tanya nanti boleh diinikan. Kemudian nanti insya Allah Sabtu tanggal 12 itu dengan teman ahli investasi kripto dari Malaysia. Kemudian hari Ahad juga insya Allah dengan dosen, dan kita sedang juga satu dosen INAIS dan juga satu dari APIC insya Allah. Di sini ada Pak Atsep Rozali juga nih kelihatan nih. Oke. Tadi dari Bapak pertanyaannya, jadi metaverse itu adalah tadi dunia digital di mana seluruh yang hasil dari olah teknologi 3D itu menghasilkan satu reality, ya, satu dunia realitas yang sama dengan dunia sekarang ini, di mana di sana kita bisa belanja dan sebagainya. Kalau sekarang memang masih belum secara total dibuka, ya, dalam artian itu kita harus menggunakan VR, ya, kemudian kita juga harus menggunakan alat tertentu untuk bisa masuk ke dalamnya. Tapi sekarang sudah ini ya Mas Bagas ya, kan kalau kita beli itunya sekitar harga itu sekitar 1.500.000 sampai 2,5 juta itu kita udah bisa masuk ke dalamnya, bisa masuk melihat, kita sudah bisa pakai main game cyber juga gitu. Kemudian kita bisa melihat toko-toko di dalamnya. Nah, yang Islaminya itu belum ada memang di sana itu gitu ya. Belum ada, sehingga kemudian tadi terkait dengan dunia kampus gitu. Justru kampus ya, sebagai mungkin orang menyebutnya dengan menara gading, tapi menara gading memang pasti bicara tentang, insya Allah bicara tentang teknologi, sehingga di Malaysia misalnya ada Asia University gitu ya, jadi university based ya digital online gitu, itu sudah lama sebenarnya. Kemudian sekarang dengan adanya pandemi ini dari Oxford, dari kemudian Cambridge, ya dari berbagai university di Eropa itu sudah biasa sekali dengan dunia digital itu. Bahkan gak usah jauh-jauh sebenarnya, kita itu malam ini kalau mengumpulkan, kita di sini hadir itu 29 orang gitu ya, itu susah gitu kan. Tapi dengan dunia seperti ini kita 29 bisa ngumpul nih, ada yang dari ND tadi gitu kan, jauh banget nih dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Pak Basuni, Pak Aziz nih dari Serang gitu ya, kemudian ada juga yang ini antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu kan. Jadi kalau menurut saya ke depan itu memang fisik itu udah nggak penting gitu. Jadi perkumpulan fisik itu nggak penting. Justru orang itu semuanya sudah ngumpul semuanya di digital itu, kerja gitu ya. Kerja itu sudah work from home. Teman di Jakarta kemarin sudah work from home lagi, udah WFH lagi tuh gitu kan. Jadi ke depan itu digital ini sebuah keniscayaan. Kemudian kampus ya, justru seorang profesor yang ingin dia memberikan satu ide gagasannya itu, kalau dulu mungkin awal banget mungkin di TV, sekarang itu kayak Steve Jobs misalnya, dulu itu dia bisa live gitu ya. Sekarang dengan metaverse semua orang bisa datang, dan dengan satu advertise yang luar biasa itu akan bisa sebagian besar dunia itu akan melihat ketika dia kan presentasi. Kan presentasi berbagai teknologi baru, sehingga ya tidak perlu ditakutkan, dan ini ya is our future lah gitu ya, masa depan kita nih, tinggal kita mau ikut atau kalau enggak ya nggak rugi juga sih, nggak ditanya juga di akhirat gitu kan ya. Iya kan Mas Bagas ya, betul gitu kan. Tapi sebentar Pak Dokter, dengan adanya metaverse yang dunia serba digital, tapi kan di setiap kampus yang sekarang itu udah ada slogan kampus merdeka, seharusnya kan mereka udah bisa menerima dunia digital tersebut. Tapi produk
khususnya dosen-dosen, tenaga pendidikan sekarang itu kan pemikirannya kan masih belum terbuka dengan metaverse. Nah, birokrasi yang ditanamkan orang-orang yang memang produk lama, yang memang belum terbuka dengan metaverse. Nah, solusinya tuh seperti apa? Sedangkan produk lama itu masih bercokol. Nah, permasalahan metaverse itu kan harusnya digital itu dari sekarang. Dari sekarang produk anak muda yang memang di kampusnya memang lagi belajar itu harus diajari. Tapi kalau sosialisasinya hanya sebatas dalam artian metaverse itu harus dikejar, harus dipelajarin dan harus tahu mahasiswanya. Tapi orang-orang yang tenaga pendidikannya khususnya dosen-dosen yang memang yang tahu, tapi dia tidak terbuka dengan dunia metaverse itu sendiri, apa itu bisa berjalan begitu? Iya, kalau itu sih kalau menurut saya memang itu biasa terkait dengan kebijakan dan ya orang-orang seperti itu biasa orang status quo kalau bahasa politiknya itu ya akan terlindas oleh zaman gitu. Ya mungkin memang mereka itu biasanya ya ini biasanya kadang orang-orang hukum kadang agak sedikit dalam tanda petik suka saklek gitu ya karena memang aturannya itu harus ada aturannya sementara orang-orang sosial itu cepat sekali berubah gitu kan sehingga kemudian kalau ada kampus misalnya nih ada kampus yang mereka nggak bisa nih harus pertemuan offline gitu ya udah itu memang udah sebenarnya udah jadul banget gitu kan ya dengan konsep kampus merdeka Mas Menteri ini sebenarnya misalnya nih mahasiswa kita di INAIS itu dia akan mengambil 1 semester di UIN Wali Songo gitu ya di magisternya itu udah biasa gitu cuman kan tinggal kemampuan dari mahasiswa kita. Kalau menurut saya dunia akademik ya justru itu akan pertama mereka menerima digitalisasi ini termasuk juga mahasiswa kita dengan metaverse ini ya memang menjadi sebuah keniscayaan cuman memang kalau di dunia di negara berkembang seperti kita Indonesia misalnya tadi kita juga masih sering macet-macet juga internetnya gitu ya dibilang 4G tapi ternyata sebenarnya 4G-nya Indonesia dengan Singapura juga beda jauh gitu ya di sini 4G di sana sebenarnya cuma 3G sebenarnya gitu belum lagi kita sudah pakai ke 5G sebenarnya gitu kan. Nah ini menjadi menarik bahwa kalau saya mengatakan bahwa justru dunia kampus itu yang paling adaptif ya ya mereka pasti paham lah bahwa namanya kampus itu harus adaptif gitu dan beberapa kebijakan itu ya pasti akan berubah. Oke banyak yang lain nih ada raise hand nih Pak Wartono nih. Silahkan Pak Wartono mungkin bisa. Oh iya terima kasih untuk Pak tadi Pak Ahmad Berimin. Iya terima kasih sama-sama kita Pak kasih hadiah kalau nanti harusnya ya. Ya, kita kasih hadiah. Masih banyak pertanyaan sih, tapi dilanjut aja sama yang lain dulu. Baik, namun ini nampaknya Pak Wartono sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Pak Wartono. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagusnya bertanya ya, bukan bertanya ya. Kita kan diskusi gitu, jadi nanya, jadinya ikut ngobrol. Silakan Pak Wartono. Oke, jadi memang begini. Mungkin yang masalah dunia metaverse memang sudah keniscayaan ya. Mau tidak mau ke depannya memang ini sudah menjadi dunia yang harus kita masuki. Hampir semua orang mau tidak mau memang memasuki karena kalau tidak memasuki kesulitan nanti melakukan interaksi maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk aktivitas kehidupan. Betul. Nah, cuma yang menjadi tantangan buat kita semua adalah bagaimana umat Islam bisa menghukumi secara lebih cepat gitu. Karena selama ini kadang karena hukumnya kan jarang yang bisa lebih cepat kita menyikapi dari sisi hukum Islamnya. Betul. Oleh karena itu, apakah para ulama-ulama kita, wabil khusus ulama yang kontemporer yang lebih paham tentang dunia yang baru, ini cepat bisa memberikan fatwa-fatwa atau memberikan penyikapan terhadap kondisi seperti ini? Karena apa tadi kripto aja masih tanda tanya dalam artian hukumnya masih ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Walaupun memang banyak hal dari sisi karena ini memang masih berupa kalau dianggap sebagai barang juga barangnya non real. Tapi dari sisi ini sudah menjadi transaksi, walaupun memang belum ada jaminan dari negara. Wabil khusus di Indonesia, sebagian negara di luar negeri sudah ada yang menjamin seperti kripto. Begitu pula nanti kegiatan-kegiatan lain yang ada di metaverse ini kan butuh
kepastian hukum juga dari sisi hukum Islam. Karena apa? Betul. Nanti jangan-jangan ini anak-anak muda kita yang sudah berselancar terus di dunia maya, di dunia metaverse ini, mereka lepas kendali dari masalah apa namanya panduan-panduan hukum syariahnya. Nah, Betul. yang perlu dari kita semuanya, wabil khusus adalah para ulama yang ini adalah tadi memberikan panduan-panduan secara lebih cepat terhadap misalnya tadi masalah game, masalah yang lain-lainnya, karena nanti kedepannya seperti transaksi, seperti kegiatan aktivitas kita dalam dunia nyata kalau di metaverse ini. Nah, oleh karena itu ya, tapi dunia nyata yang sangat berbeda. Karena apa? Misalnya nanti jangan-jangan orang ini karena merasa bahwa orang di depan kita bisa menyapa dengan tangan dan seolah-olah sama-sama. Jangan-jangan nanti kita makmum pun berimam pun ada di dunia metaverse. Salat berjamaah gitu ya, salat berjamaah gitu. Katanya. Karena apa? Kita seolah-olah bisa bersama-sama bener-bener karena 3 dimensi, bahkan nanti jangan-jangan 4 dimensi dan sebagainya gitu. Hologram ya, betul. Kalau udah seperti ini kan kita perlu penyikapan walaupun misalnya memang banyak hal yang apa namanya tadilah mungkin ya saran saya mungkin tadi para ulama-ulama ya memang ulama-ulama yang kita itu banyaknya yang sepuh-sepuh gitu. Nah, mungkin ulama-ulama yang muda-muda ya ini yang perlu cepat penyikapan terhadap permasalahan-permasalahan hukum dari sisi nanti yang akan timbul di dalam dunia metaverse ini. Mungkin itu yang saya khawatirnya tadi, nanti kaula muda kita terlepas dari hukum-hukum, terlalu bebas, tidak ada panduan hukumnya, kebingungan. Nanti tahu-tahu udah terlalu jauh, hampir semuanya menyimpang dari sisi syariahnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita panggil aja Ustadz Wartono ya. Nah, kita panggil Ustadz Wartono dan ini adalah Ustadz muda kita yang sangat responsif dan adaptif dengan teknologi, insya Allah gitu ya. Ya Mas Bagas ya. Oke, terima kasih Mas Ustadz Wartono ini. Ada 3 minimal yang saya catat itu. Yang pertama adalah tadi menarik sekali. Ini sebenarnya nyambung juga tadi ke pertanyaan sebelumnya bahwa hukum itu berjalan sangat lambat dibandingkan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Oh, ini Mas Bagas asli orang hukum ini. Jadi tahu persis gitu ya. Jadi nah, karena hukum itu terkait dengan tadi agak lambat, termasuk juga tadi di bawahnya otomatis kan aturan-aturan, sehingga kemudian ya sekarang ini kita lihat nih, ini aturannya itu apakah WFH lagi, apakah belajar online lagi, apa nih. Nah, ini berarti nanti pengambil kebijakan harus betul-betul memahami gitu bahwa oke, digital tetap ada, kemudian juga offline juga ada, nanti disesuaikan seperti apa gitu kan. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang itu orang-orang di atas lah gitu ya. Itu yang pertama. Ya betul, saya setuju itu bahwa hukum berjalan lambat gitu. Kita mau ini di APIC sendiri kita di teman-teman di KNKS juga mau bikin undang-undang tentang ekonomi syariah aja, payungnya aja belum jadi nih ya, ininya ya. Masih dipersiapkan terus gitu kan. Padahal apa di masyarakat udah jalan tuh ekonomi syariah, sudah sampai ke resort, sudah sampai ke hotel, udah sampai ke airport segala gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan responsifnya ulama-ulama kita. Itu juga jangan dikhawatirkan karena ulama-ulama baik itu yang terkumpul dalam berbagai institusi, misalnya Dewan Syariah Nasional, kemudian juga ada MUIS-nya Singapura, kemudian juga ada Jakimnya Malaysia, kemudian juga ada Majma' Fiqih Al-Islami, kemudian juga ulama-ulama dari Al-Azhar gitu ya. Bahkan termasuk juga ulama-ulama ya dari Eropa dan Amerika, mereka sangat responsif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada gitu ya. Ini jangan dikhawatirkan, walaupun nanti pasti saja insya Allah pasti akan ketemu juga dengan ada yang E, ada yang B, bahkan ada yang mungkin ada yang C gitu. Itu sudah hukum alam lah gitu ya. Misalnya tadi kripto, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Ada yang mengatakan oke, kalau kripto itu dia sebagai investasi masih oke gitu, atau sebaliknya ini hanya sebagai alat tukar saja, sebagai uang saja, atau mungkin ya sudah berarti kita tengah-tengah saja. Kapan kripto itu sebagai alat investasi, kapan kripto itu sebagai alat tukar, sebagai pembayaran. Sebenarnya kita juga di klasik sendiri kita sudah menemukan emas. Emas itu kan ada 2, emas yang dalam bentuk dinar dirham dan emas dalam bentuk perhiasan. Iya kan? Itu kan udah kelihatan juga tuh. Ya, emas yang dipakai buat gelang dengan emas yang dipakai untuk dinar, untuk uang kan itu beda.
kan ada prosesnya di sana. Nah, itu juga sebagai analogi juga bahwa berarti ulama-ulama kita dan juga institusi keislaman di fikih Islam itu mereka sangat responsif sekali. Saya juga ikut di media sosial itu di salah satu dari Persatuan untuk Usul Fikih dan juga fikih dunia. Itu juga sangat responsif sekali. Itu sekarang ketuanya kalau nggak salah siapa yang dari Tunis itu yang ahli dalam bidang maqasidus syariah. Saya lupa tuh itu mereka juga sangat responsif sekali. Jadi jangan khawatir, Islam itu akan Islam itu akan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah tadi kalau ada tentang sholat dan sebagainya, nah, itu memang menjadi keniscayaan, kecuali nanti memang ada hukum yang sudah qot'i berjamaah ya nggak bisa pakai hologram imamnya gitu kan. Memandikan mayat masa mau pakai hologram? Maaf Pak, termute Pak. Tidak terdengar suaranya Pak. Siapa? Pak Misno. Ustaz Misno. Ya, masih belum terdengar Pak Misno. Sambil suaranya nggak kedengeran Pak Dr. Misno. Ya, Pak Dr. Misno suaranya masih belum terdengar. Baik, sambil menunggu mungkin kita sepakati ya pada sesi ini kita sekarang terdengar nggak? Sudah terdengar Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya itu jadi banyak sekali ya. Kita akhirnya gimana Mas Bagas? Sudah selesai atau gimana? Enggak, kita sepakati. Oke, tapi mungkin kita kasih kesempatan 2 lagi. Oke, baik. Kalau mau diteruskan dulu tidak apa-apa, Pak Misno? Ya, enggak, tadi sebenarnya ada 3 catatan itu sih dengan Satu Hartono terkait dengan pertama adalah hukum yang lambat termasuk kebijakan, dan tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya itu adalah orang-orang yang terlalu kaku mengikuti aturan yang ada sehingga dia lambat dalam mengikuti perubahan di masyarakat gitu ya. Kedua bahwa fikih dari Islam ini sangat dinamis sehingga dia akan cepat responsif mengikuti perkembangan, dan ya biasa pasti akan ada di sana itu beberapa perbedaan gitu ya. Itu satu wajar. Tadi misalnya emas gitu kan, kalau zaman dulu emas itu dia satu sebagai perhiasan, satu sebagai uang, kan sebenarnya beda walaupun sama-sama emas gitu. Nah tadi juga sebenarnya disebut juga bahwa kalau tadi merujuk kepada definisi mal atau harta, ya dia tidak hanya sebatas sesuatu yang material, sehingga digital atau digit dia menjadi satu materi, kullu syai'in lahu qimatin, ya, yang memiliki nilai. Nilai ini bahkan bisa pada komunitas tertentu, ya, pada komunitas tertentu. Misalnya di zamannya Imam Malik itu ya kulit binatang selama dia itu ada stempel dari kerajaan itu sah sebagai alat pembayaran. Gitu kan. Nah termasuk juga tadi ketika makanya kripto itu, apakah kripto dia itu sebagai investasi atau sebagai alat tukar, nanti kita nih umat Islam nih harus bisa ya menjawab, kalau bisa menciptakan yang Islamic kripto gitu kali. Yang betul-betul ini loh kripto untuk pembayaran gitu, mungkin namanya itu kalau itu di NFT itu ada Ethereum gitu ya. Ini loh kripto yang memang untuk investasi, karena mungkin nanti ada beberapa itu memang ada underlyingnya gitu misalnya gitu. Nah ini ya menurut saya sih akan terus berjalan gitu. Kita kasih kesempatan yang lain dulu Mas Bagas nih agar lebih ini. Ini dari kolom chat ada Pak Raden Rifki Arya Fatah, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaannya atau gagasannya atau ingin ikut ngobrol. Iya langsung saja sih kayaknya sih, kalau mamanya ini kan diskusi jadi ngobrol gitu. Ya. Silahkan Kang Rifki kali ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dosen sekaligus pembimbing sama bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah hadir. Salam silaturahmi. Saya pernah dengar terkait masalah ekonomi global yang dipersiapkan pasca pandemi ini gitu kan. Apakah sistem yang sedang booming ini apakah emang
pemantik terkait masalah ekonomi global yang akan kita hadapi juga gitu kan. Pasca selesainya mungkin mudah-mudahan cepat juga gitu kan masalah pandemi yang kita alami ini. Semoga ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kesehatan. Amin. Nah, makanya dari pasca ini pasti banyak sekali yang menghambat terkait masalah ekonomi. Nah, mungkin juga para IT apa segala macam itu menginisiatifkan terhadap solusi dari ekonomi global tersebut. Terima kasih. Mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Kang Rifki, luar biasa nih mahasiswa master kita nih. Tetap semangat ya untuk belajar karena memang tadi. Ya. Nah, Mas Bagas menarik nih sebenarnya. Jadi kita harus pahami dulu tentang apa itu ekonomi dan juga apa itu ekonomi internasional atau global ekonomi. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang ekonomi berarti adalah aktivitas ya, interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, juga dengan semesta terkait dengan ya uang, terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Oke. Nah, berarti itu ya keywordnya adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, kemudian ketika bicara tentang global berarti bagaimana di dunia ini baik itu individu manusia ataupun negara itu mereka sama-sama memperjuangkan bagaimana memproduksi barang atau jasa, bagaimana mereka mendistribusikannya, bagaimana juga mereka itu ya dalam konteks misalnya negara komunis itu mereka akan bagaimana melindungi negaranya atau rakyatnya. Ya, kita kasih contoh nih sebagai satu superpower di timur, Cina itu mereka pasti akan melindungi siapa warga negaranya. Mereka produksi secara massal, ini mau dijual di mana nih? Gitu ya, maka mereka pasti akan mencari koloni-koloni baru, mencari market-market baru di berbagai negara untuk memasarkan produknya. Kemudian bagaimana agar masyarakatnya itu juga bisa terpenuhi, akhirnya dibuat berbagai kebijakan-kebijakan. Itu Amerika juga sama, Amerika termasuk juga Korea juga. Korea jangan lupa dengan drakor, dengan boy bandnya itu sebenarnya mereka juga menjual dalam arti menjual istilahnya memproduksi, lebih tepatnya itu memproduksi yang bisa menghasilkan uang untuk negaranya. Nah, kemudian nanti antar negara ini mereka akan saling terjadi perdagangan, ada yang saling membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ekonomi global. Nah, ternyata ya tadi pemilik-pemilik dari ekonomi global atau yang kita sebut dengan para pemilik modal kapitalisme itu ya. Jadi kalau kita bicara kapitalisme itu ismenya yang haram gitu, ismenya gitu, di mana dia ada di sana itu eksploitasi tenaga kerja. Ya, ada di sana kezoliman. Tapi kalau dia punya modal, kemudian dia punya sampai dia mau beli pulau gitu, kemudian tapi dia bayar zakat, tapi dia juga tidak ada yang dizolimi pekerjanya, itu juga ya boleh gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke ekonomi global. Berarti ekonomi global itu adalah bagaimana aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi itu berlaku di berbagai negara. Nah, ya pasti ada orang-orang yang memang tadi para pemilik modal tuh mikir gimana nih? Itu ya gimana? Ini kayak pasar ini udah susah nih. Internet udah, kita berarti bikin teknologi baru, metaverse. Atau mungkin di Indonesia tadi saya bilang di awal, kayaknya Jakarta ini udah penuh nih, susah buat investasi lagi nih. Mau ngembangin ke Pulau Seribu agak susah gitu kan. Ya udahlah, mendingan kita bikin tempat baru ya untuk agar ekonomi itu bisa berkembang, terutama tadi para pemilik modal. Gitu. Ini sebenarnya sudah rahasia umum ketika negara itu mau buat jalan tol. Ini teman-teman dari cerita dari pemborong-pemborong jalan tol nih, termasuk ya kita ya Bogor ke Sukabumi itu. Jadi ketika jalan tol itu mau dibuat, itu 5-10 tahun sebelumnya itu para pemilik modal itu udah beli duluan tuh. Gitu ya. Nanti kalau sudah waktunya baru yang punya itu akhirnya dijual lagi ke negara, itu udah biasa seperti itu. Nah, artinya kemudian apakah metaverse ini adalah bagian dari untuk gerakan ekonomi global? Iya, bahwa metaverse ini adalah satu dunia baru yang ingin
bagaimana mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, kalau Islam harusnya ya tadi menciptakan kemudahan dalam beribadah di dunia baru itu sebenarnya seharusnya gitu. Ya, oke, Kang Rifki ya. Jadi itu adalah dunia global, ekonomi global yang memang kita itu sekarang berada di dalamnya. Oke, itu Mas Bagas. Di sini ada senior kita nih, Mas Bagas nih, Pak Dr. Asep. Betul sekali, ada Pak Asep. Ya. Baik, ini kita ajak kita kasih suruh komentar dulu kayaknya deh. Supaya kalau kita tidak mendengarkan dari guru kita, dari Bapak Dr. Asep Rozali mengenai pandangannya Pak Asep, gagasannya, dan ini salah satu bentuk perkembangan teknologi ya antara saya dan Pak Wisno dan Pak Asep. Iya, Bogor, Bandung, Semarang. Walaupun kita satu organisasi, belum pernah ketemu tuh. Iya, belum pernah ketemu ya. Iya. Kalau Pak Asep pernah lah beberapa kali. Mungkin bisa memberikan masukan dan gagasannya terkait tema yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Pada Pak Asep dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagas ya. Terima kasih Prof. Yep. Aduh, saya jadi minder diminta komentar. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kan. Ya, silakan. Iya, ngobrol aja. Ya, demokratis ya. Orang bilang kan akademisi itu paling demokratis ya. Mau berbeda pendapat dalam akademisi bebas-bebas saja kan begitu. Pertama berkaitan dengan metaverse ini ya. Apa sih metaverse itu? Barusan saya searching sedikit-sedikit begitu ya, tapi pernah dengar-dengar juga begitu. Ini kan sekitar 30 tahun yang lalu sudah dimunculkan ini ya. Baru konsep dalam bentuk novel katanya ya. Novel, film juga. Kemudian kesini-sininya dimungkinkan untuk dijadikan suatu media ya. Nah, karena medianya asalnya kan sosial sebetulnya itu ya untuk berkomunikasi gitu. Tapi ya itu tadi ya berkaitan dengan bisnis juga kan bermula dari komunikasi ya. Sekarang itu jualan itu tidak lagi fisik gitu kan. Ya, metaverse ini bisa digunakan begitu. Jadi sepanjang ini digunakan sebagai sesuatu alat ya, alat yang katakan dalam tanda petik atau media barangkali ya. Ya, sepanjang itu bermanfaat dari sisi ekonomi, saya kira silahkan saja begitu kan. Nah, tetapi tentu harus diperhatikan juga hal-hal yang mendukung untuk itu. Sebelum ke legislasi, sebelum ke regulasi, karena ini awalnya dari sosial, terutama dan dimanfaatkan oleh ekonomi tadi ya. Ekonomi juga kan bertransformasi ya, dari tukar menukar gitu ya. Terus asalnya pasar, kemudian jadi model bursa dan sebagainya ya, itu bertransformasi terus begitu. Nah, tentu ini merupakan proses yang mutakhir ya dalam kaitan dengan itu. Nah, tetapi tentu dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, seingat saya di dalam ekonomi syariah itu dalam hukum ekonomi lah atau hukum Islam ya, itu kan ada kaidah ya, nanti koreksi ya Pak Yusno ya. Siap. Saya kan karbitan. Bahwa suatu ketentuan itu digantungkan pada tempat dan zaman kan. Jadi itu bisa dilakukan, apalagi kaidah utamanya dalam kaitan dengan sosial atau muamalah, sepanjang itu tidak dilarang, kira boleh-boleh saja kan begitu. Itu dari konteks sependek pengetahuan saya di dalam kaitan dengan hukum Islam, mungkin itu pegangannya. Nah, tetapi tentu nanti juga harus diperhatikan karena bicara hukum tentu suatu kehati-hatian lah ya. Suatu kehati-hatian ini tentu harus diperhatikan juga dalam konteks hukum Islam itu apa saja begitu. Apakah lebih banyak manfaatnya atau maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya begitu. Nah, tentu ini menjadi persoalan juga yang perlu difikirkan begitu. Nah, dalam kaitan dengan legislasi dan regulasi untuk khususnya negara kita ya,
Indonesia itu bukan negara Islam sebetulnya, tetapi mayoritasnya kan penduduknya beragama Islam kan, mengakunya begitu. Dalam pikiran saya, dengan populasi yang banyak, itu otomatis sebetulnya hukum Islam itu berlaku. Hanya saja sebagai contoh misalkan ya, kalau dalam hukum yang konvensional itu ada giumnya begini, ubi societas ibi ius ya, Mas Bagas pasti ini. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tetapi dalam hukum Islam tidak berlaku itu, karena asasnya personalitas kan ya. Sekali mengucapkan syahadat ya berlaku begitu. Mau di mana saja dia, walaupun hanya sendirian, tentu harus dijalankan hukum itu. Nah, tentu nanti kaitan dengan lebih panjang lagi. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks di negara kita nih? Betul yang dikemukakan para pembicara tadi, termasuk Prof. Abdurrahman Misno ini ya. Hukum itu, jadi perubahan sosial dengan perubahan hukum itu ibarat deret ukur dengan deret hitung begitu. Jadi lebih cepat deret mana nih? Deret ukur apa deret hitung begitu. Sehingga seringnya memang ketinggalan. Nah, konsep ini sebetulnya sudah diantisipasi dulu ya oleh Prof. Muhtar Kusumatmaja almarhum. Betul. Buatkan saja peraturan-peraturannya, walaupun sekarang ini masih gejala lah katakan begitu. Buatkan saja peraturannya seperti apa, apakah melarang atau tidak melarang dan sebagainya. Itu. Tetapi dampaknya nanti kalau misalkan si metaverse ini ternyata tidak lagi up to date, tidak lagi booming misalkan begitu ya, karena satu hal, nah itu berarti peraturan jadi mubazir begitu, jadi tidak efektif. Nah, tapi ada juga pemikiran biarkan saja apa yang terjadi, sehingga nanti kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus diatur kemudian supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif lah katakan saja. Dari metaverse ini kita sudah tahu belum apa permasalahannya ya, permasalahan hukumnya tentunya di sini ya. Selain dari sisi ekonomi, harus konsep ekonominya juga harus, kalau nanti dikaitkan dengan kripto ya. Nah ini kripto kaitan dengan uang itu kan konsepnya harus dari ekonomi dulu. Uang itu apa sih? Baru nanti resepsi oleh, dirumuskan, diatur dan sebagainya oleh katakan saja lah orang hukum begitu. Nah, metaverse ini apakah gejala sosial atau bukan gitu ya? Karena sekarang sudah masalah sosial itu sudah lebih luas lagi ya. Anak-anak milenial sekarang soal sosial itu sudah, ya maaf kata, barangkali sudah tidak lagi dilihat barangkali ya secara nilai-nilai moralnya, tetapi karena teknologi. Nah, sehingga apakah metaverse ini masalah sosial atau masalah teknologi? Ya, karena secara keilmuan tentu itu juga harus dipisahkan dulu begitu. Nah, saya tidak tahu persis dari sisi teknologi seperti apa. Membangun metaverse seperti apa, misalkan Mark Zuckerberg itu mau merancang untuk Facebook aja, dia mau digantikan Meta ya, mau rekrut 10.000. Nah, 10.000 ini apa nih? Operator atau ahli-ahli IT dan sebagainya. Ya, TPU walaupun bagaimana betul ya, keniscayaan itu sudah bergulir terus dan harus kita perhatikan tentunya. Bagi yang setuju ya silahkan. Bagi yang tidak setuju seperti tadi Pak Wartono, kalau ulama-ulama zaman dulu misalkannya tidak mengenal itu ya, atau dosennya juga kan. Sekarang dosen itu dosen-dosen lama katakan saja begitu ya, yang tidak update lah dengan teknologi atau terpaksa update dengan teknologi karena BKD kan harus ya, harus memahami multimedia kan. Iya itu harus tuh. Tapi kan banyak juga yang tidak itu, karena mungkin bayangkan sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa mengajar bertatap muka, berdiskusi, bahkan nulis papan tulis begitu ya, tidak lagi pakai laptop. Sekarang pakai itu. Nah tentu ini juga perubahan. Artinya transformasi ini apakah akan kita terima begitu saja atau harus disaring dulu begitu. Nah, kalau kaitkan dengan maaf nih ya, saya ini ambil dari temuan disertasi saya, konsep transformasi itu kalau berkait dengan ekonomi atau sosial lainnya
itu 5 tahun bisa jalan, Pak. Bisa jalan artinya bisa diterima oleh masyarakat, bahkan bisa lebih singkat lagi. Tetapi kalau hukum minimal 30 tahun. 30 tahun ya. Maaf nih Mas Bagas pasti paham betul. KUH Perdata aja berapa abad tuh ya. Itu seolah-olah kita. Baru punya Belanda ya. Betul. Atau ya maaf nih, kita yang dari sisi syariah, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, apakah semua sudah menerima seperti itu? Padahal sudah berapa abad tuh? 1400. Nah itu kan mungkin masalah kadar pemahamannya. Tentu kalau di akademisi kan yang saya bilang juga itu bebas kan, silahkan dalam kaitan dengan mengemukakan pendapat, tentu pasti ada argumennya masing-masing. Walaupun bagaimana ya tetap ini sebagai satu keadaan yang harus pasti kita jalankan kan itu, maka antisipasinya apa ya. Apresiasi sekali ini untuk membicarakan ini ya, terutama nanti yang tanggal berapa, tanggal 13 ya, berkaitan dengan kripto itu. Nah, itu juga satu hal yang perlu digali dari beberapa aspek. Jadi pengaruh teknologi ke hukum nih sekarang. Kalau dulu kan sosial ke hukum, sekarang ke teknologi. Nah, zaman kita kuliah tadi dulu ya, kita pakai, ini masih ingat, nyusun skripsi, saya nggak boleh pakai print out komputer, harus mesin tik. Mesin ketik ya dulu ya. Nggak boleh. Sekarang nggak usah di print, udah PDF kan, semua. Bahkan, bagi saya lebih enak meriksa ya paperless lah. Gitu. Iya, betul. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Bagi yang lama kan nggak bisa begini. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali ya. Silakan. Itu barangkali Mas Bagas ya. Oke, terima kasih. Waktunya udah lewat panjang ini ya. Mas Bagas ada yang menarik tadi nih. Saya sedikit komentar ini gitu ya. Jadi kan gini ya. Jadi metaverse itu kan jelas itu adalah dunia virtualnya milik perusahaan Meta gitu kan. Sehingga kemudian ini sama dengan Facebook, hanya bedanya kalau Facebook itu dia mungkin 2 dimensi, kalau metaverse ini sudah 3 dimensi, bahkan sampai ke hologram karena nanti ada avatar dan sebagainya. Nah, karena ini sebuah sosial, maka memang mirip sebenarnya kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Dulu itu orang pakai SMS, kemudian muncul WhatsApp kan, dia perusahaan tersendiri, tapi kemudian dibeli sama Facebook. Kemudian sekarang kalau kita buka WhatsApp itu selalu ada depannya itu ada Meta gitu. Nah, Meta itu nanti, WhatsApp itu nanti orang sudah pakai WA itu, kemudian bukan hanya itu. Jadi kalau itu hanya ngomong, ini ke depan tuh kita sudah bisa telepon, udah nambah lagi nanti ya sudah ke virtual, sudah masuk gitu. Sehingga kemudian masalahnya itu sebenarnya bukan hanya di dunianya itu, tapi pemiliknya. Jadi pemilik dari metaverse, ini kan kita baru ngomongin metaverse nih, itu adalah ya pemilik Meta itu sendiri atau Facebook yang dulu, sehingga nanti semua aturan itu ya mereka yang buat gitu. Misalnya sekarang juga kelihatan nih, kalau kita mau posting sesuatu yang agak melanggar aturan komunitas Facebook akan ditolak gitu kan. Sehingga mungkin bisa jadi ketika di sana di metaverse itu kita mau buat kayak semacam masjid apa atau apa bisa jadi akan ditolak gitu. Karena memang metaverse itu dunia milik mereka punya aturan, karena mereka yang punya modal memang sudah sekian gitu nanti, tapi kemudian mereka akan bercampur tadi dengan first yang lainnya, misalnya tadi dari Microsoft. Nah, gitu. Tapi menariknya gini justru Microsoft misalnya gitu, justru mereka berangkat itu kalau tadi Facebook atau Meta itu dia berangkatnya itu dari dari sosial ya, dari misalnya tuh kebutuhan-kebutuhan sifatnya sosial, ini justru berkembangnya agak lama. Tapi kalau Microsoft dia dari pekerjaan, dan ini sebenarnya teori itu mirip dengan dulu orang bilang tuh nanti internet itu akan hancur, internet itu akan hancur, akan binasa, akan nggak ada lagi, akan runtuh karena saking beratnya data ada. Tapi sekarang buktinya ada. Kalau sekarang internet itu runtuh umpamanya, seluruh dunia akan kacau itu seandainya internet itu runtuh gitu kan. Demikian juga metaverse itu kan tidak lepas juga dari teknologi internet itu, sehingga ya mirip dengan Facebook, orang udah miliaran orang yang ada di Facebook, dan nanti mereka otomatis dia akan bisa masuk ke metaverse itu. Mereka akan beli, akan jual, akan posting, akan macam-macam semuanya, akan mungkin tadi yang soleh akan ikut pengajian dan lain sebagainya. Jadi
ini sangat kompleks sekali, dimulai dari satu dunia yang dibuat oleh memang para pemilik modal, kemudian di dalamnya pasti mereka punya aturan-aturan tersendiri, dan government dalam hal ini berarti harus memiliki kebijakan-kebijakan tadi yang memang harus adaptif dengan perubahan, termasuk juga kita umat Islam ketika kita masuk di dalamnya sama seperti kita punya akun Facebook itu. Ya, di akun Facebook kita bisa beli, kita bisa jualan, kita bisa ikut pengajian juga, yang live ada, grup ada, semua ada. Cuma sekarang bentuknya reality. Nah, tinggal kita nih, berarti kita menyiapkan diri kita, menyiapkan juga generasi muda kita tadi untuk bisa memahami syariah itu. Jadi sangat kompleks sekali. Masing-masing harus bisa memahami dari metaverse ini. Belum lagi nanti verse yang lainnya. Oke, itu Mas Bagas nih. Terima kasih senior saya nih, Dr. Asep nih. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno, Pak Dr. Asep, dan juga dari bapak-bapak serta ibu-ibu yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Sebenarnya masih ingin melanjutkan Pak Misno, tapi betul, belum selesai juga ini ya, tapi udah malam ya. Saya sengaja men-stop acara sampai detik ini agar menjaga supply dan demand-nya, Pak. Iya. Jadi harapannya kalau ini banyak yang tertarik, besok minggu depan kita lanjutkan lagi, masih pada penasaran Pak. Iya, ke kriptonya betul. Iya. Ini programnya Mas Bagas ini, mudah-mudahan. Sebenarnya ini saya tadi nggak menyangka. Lanjut. Nggak menyangka bisa seserius ini acaranya. Memang tadi saya cuma WhatsAppan saja dengan Pak Musno, tapi ternyata antusiasmenya tinggi sekali, Pak. Ini mungkin bisa kita agendakan Pak seminggu sekali, Pak. Apalagi, iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, Pak. Apalagi saya masih ada pertanyaan, Pak. Metaverse atau verse apapun itu kan menggunakan kripto sebagai mata uangnya. Seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Iwan dan Ustadz Wartono. Sedangkan fatwa MUI itu kan mengharamkan kripto as currency. Justru malah mengubahkan crypto as investment. Nah, pembahasan ini mungkin bisa kita jadikan bahan untuk diskusi pada pertemuan selanjutnya, Pak. Karena banyak banget. Iya betul. Nanti ada kita undang Pak Asep berarti untuk kripto nih. Nah, betul sekali Pak. Kita bisa jadwalkan minggu depan, dan mohon maaf ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya belum bisa menyediakan sertifikat karena sangat mendadak sekali. Insya Allah kalau minggu depan saya bisa buatkan itu Pak. Jadi karena ini masih prototipe ya Pak ya. Nanti insya Allah minggu depan saya persiapkan sertifikat dan kelengkapan lainnya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harap ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi kita bisa berdiskusi lagi di minggu-minggu selanjutnya, dan tentu kita akan menjaga supaya diskusi ini tetap santai. Jadi nggak cuma bahkan mahasiswa pun it's okay, gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host mohon maaf besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.